rata-rata hitam. Pernah nemu enggak? Ada, ada sih, tapi kan tetap, maksudnya walaupun dia hitam bentuknya, tapi kan jarang. Rata-rata kan pasti yang warnanya cerah-cerah kayak gitu, itu kan lebih menarik. Kalaupun misalnya keluarnya hitam tapi pasti bentuknya lucu-lucu seperti itu, askeria. Nah, ini pengaruh faktor individu terhadap persepsi harapan. Orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, dan apa yang mereka harapkan berdasarkan apa yang diketahui. Ya kan, biasanya kalau misalnya harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan, apa kira-kira yang terjadi? Kecewa itu sudah pasti. Makanya jangan terlalu berharap kalau nggak mau kecewa. Terus motif kesadaran akan meningkatkan terhadap stimuli yang relevan dengan kebutuhan dan minat seseorang. Motivasi itu tadi. Ngarep salah satu usaha. Iya. Ya, tapi yang wajar-wajar aja, Mbak. Kalau kita mengharapkannya terlalu berlebihan, nanti begitu nggak kesampaian, kecewanya setengah mati nanti. Terus jenis situasi yang dihadapi konsumen dapat mengaruhi tingkat keterlibatan yang akan dialami konsumen. Keterlibatan yaitu perasaan pribadi. Ini Mbak Ami ini kok nggak bisa. Nah, mengenai kepentingan dan ketertarikan konsumen untuk mengambil, menggabungkan konsumsi dan membuang barang dan jasa. Jadi tingkat keterlibatan kita terhadap suatu barang itu seberapa besar. Semakin kita terlibat, berarti kita semakin paham, semakin mengenal barang tersebut. Nah, faktor-faktor dalam keterlibatan: jenis produk, karakteristik, misalnya karakteristik komunikasi yang diterima, maksudnya iklan yang kita terima atau promosi yang kita terima itu seperti apa, itu akan mempengaruhi. Kalau misalnya di iklan itu nggak ada info tentang bagaimana cara penggunaan, misalnya bisa jadi orang itu jadi nggak mau beli, itu juga bisa. Apalagi misalnya kayak tentang apa, alat-alat kesehatan, itu nggak ada gimana mereka memeragakan, jadi cuman pengumuman aja, cuman kata-kata terus. Kira-kira kalau iklan isinya cuman kata-kata aja, kira-kira konsumen akan tertarik enggak sama iklan tersebut? Enggak toh. Makanya gimana caranya kita harus bisa membuat iklan itu yang semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Nah, ini karakteristik situasi yang dihadapi, kepribadian konsumen juga. Ini tipe dari keterlibatan itu ada situational involvement. Pokoknya nomor 1. Itu maksudnya keterlibatan sementara yang terjadi karena peristiwa yang dihadapi konsumen, jadi tergantung kondisi. Terus kalau enduring involvement itu konsumen konsisten menunjukkan minat pada produk, jadi ikut aktif terus mencari informasi misalnya, atau juga ikut mempromosikan, bisa. Pokoknya intinya terus dia terlibat dengan produk tersebut. Kalau involvement response itu gabungan antara situasional sama enduring. Sudah selesai modul 2. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan, mbak-mbak, mas-mas yang dari tadi diam, apakah masih menyimak? Mukidi. Apa tuh itu mukidi? Saya lihat tapi tidak baca.
Apa itu presidor? Oke. Saya lanjutkan ya ke modul 3. Ini tentang sikap. Ada yang tahu sikap itu apa? Nah, kalau sikap ini dari disiplin ilmu apa? Iya, sikap juga tetap di ilmu psikologi. Jadi sikap itu menurut Sifan dan Kano itu perasaan senang, suka, atau tidak senang atau tidak suka terhadap suatu produk. Jadi kayak misalnya Mbak Juwita nggak seneng Mas Dodo, berarti sikapnya tidak suka atau negatif gitu. Terus menurut Lordon sama Dita itu juga perasaan positif negatif, suka tidak suka atau pro atau kontra yang seseorang rasakan terhadap suatu objek. Jadi kalau misalnya mbak sikap terhadap barang, berarti sikapnya suka apa enggak, positif apa enggak terhadap itu, kayak gitu. Oh, Mas Aziz toh, Mbak Juwita. Oke. Maaf Mas, tidak tahu. Iya Mbak, santai. Jadi itu ya sikap ya. Sikap itu perasaan kita terhadap sesuatu, itu kita suka atau enggak, kita bisa menerima positif atau enggak, kayak gitu. Itu sikap. Nah, kalau definisi kedua menurut Lordon dan Dita, itu kecenderungannya dapat dipelajari dalam menanggapi objek atau kelas objek tertentu dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, hampir sama. Oleh definisi ketiga menurut mereka itu organisasi abadi dari proses motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari individu. Jadi ada kognitif, afektif, sama behavior. Behavior itu perilaku. Jadi kan kognitif sama afektif, masih ingat nggak? Masih ingat kognitif afektif? Saya tadi sudah bilang kan itu akan bermunculan terus. Kognitif lebih ke pikiran ya Mbak, bukan kesadaran. Afektif lebih ke perasaan. Behavior bukan kepercayaan. Behavior itu perilaku, justru kognitif itu bisa kepercayaan. Jangan. Behavior itu perilaku Mbak. Jadi afektif perasaan, kalau kognitif lebih ke pikiran. Nah, terus ini sikap dinyatakan sebagai fungsi kekuatan dari masing-masing kepercayaan yang diyakini oleh konsumen tentang berbagai aspek dari objek. Jadi kalau mbak percaya barang itu kualitasnya bagus, ya berarti sikapnya nantinya akan positif karena mbak yakin itu produknya bagus, berarti jadi suka sama produk tersebut gitu. Terus evaluasi yang diberikan konsumen terhadap setiap keyakinan dalam hubungannya dengan objek.